Halo semua, berjumpa lagi dengan Kak Putri di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan dan juga sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen merupakan unit dasar makhluk hidup yang membawa faktor keturunan. Keanekaragaman hayati tingkat gen terjadi akibat perkawinan antar makhluk hidup sejenis satu spesies. Keanekaragaman tingkat gen cukup mudah dikenali karena memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Keanekaragaman hayati tingkat gen disebut juga sebagai varietas. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu kucing yang berbulu belang-belang, abu-abu, atau coklat. Atau bunga mawar warna merah, warna putih, dan warna pink. Keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat jenis dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies yaitu singa, macan, dan kucing. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Dalam keanekaragaman ekosistem, dapat dijumpai interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Terjadi akibat perbedaan letak geografis, yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu ekosistem lumut, ekosistem pantai, ekosistem gurun, dan ekosistem padang rumput. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Berdasarkan persebarannya, tumbuhan di Indonesia dibedakan menjadi hutan musim, wilayahnya meliputi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hutan hujan tropis dengan wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sabana, meliputi wilayah Madura. Dan terakhir, stepa, meliputi wilayah Sumba, Sumbawa, dan Flores. Berbeda dengan persebaran tumbuhan, persebaran hewan di Indonesia dilakukan berdasarkan adanya garis Wallace dan Weber. Garis Wallace memisahkan Indonesia bagian barat dan tengah, sedangkan garis Weber memisahkan kawasan Indonesia Timur dengan tengah. Dengan demikian, terbentuklah 3 kawasan zoogeografi yaitu wilayah Asia Oriental, wilayah peralihan, dan wilayah Australia. Untuk penjelasannya akan ada di video part 2. Selanjutnya, untuk soal latihan, silahkan kalian coba kerjakan soal berikut. Oke teman-teman, bagaimana? Sekarang sudah lebih kenalkan dengan keanekaragam hayati terutama yang dimiliki oleh Indonesia. Jangan lupa untuk terus menjaga kelestariannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.